Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang kami banggakan dan juga untuk Pak Suki yang kami hormati. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai sistem ekonomi dan administrasi Islam yang lebih khusus akan dibahas oleh teman-teman kita nanti. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 5, yaitu dengan saya Fajar Seta, teman saya yang lagi di mobil itu Alivia Adawia, teman saya yang lagi di kamar itu ada Kak Aida Fitria Safira, dan juga teman saya yang tembok belakang warna pink itu adalah yaitu Razidah Terfito. Nah, sebelumnya apa sih ekonomi kapitalis itu dan juga ekonomi Islam? Jadi ekonomi kapitalis itu berasal dari kata Latin yang artinya itu caput, yang berarti kepala. Ini menjadi jelas misalnya dalam kalimat mahasiswa satu unit Brawijaya mendapatkan beasiswa dari Kemenak dengan kata pendapatan per kapita, yaitu artinya juga pendapatan per kepala dia selama 1 bulan atau 1 semester. Kata itu berarti pendapatan per kepala juga masih konsisten ketika dipakai untuk kalimat Inggris, misalnya capital city, yang berarti kota utama. Apa hubungannya dengan kapital? Kapital yang lain, yang sering kita terjemahkan sebagai modal. Konon, menurut sejarah, kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa hewan ternak yang ia dapatkan atau yang ia miliki. Semakin banyak seseorang memiliki hewan ternak, maka semakin kaya dia. Nah, hewan ternak ini pada masa zaman Romawi kuno diukur dengan kata caput. Sehingga tak mengherankan banyak orang-orang pada zaman tersebut mengumpulkan lebih banyak caput agar ia dianggap kaya. Nah, kemudian berkembang di masa modern, kapital diartikan sebagai modal, sedangkan kata isme diartikan sebagai ideologi atau gagasan atau ide, yang secara definitif kita bisa mengatakan kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana barang dan jasa diperjualbelikan di pasar dan barang modal adalah milik entitas-entitas non-negara dari unit terkecil hingga global. Selanjutnya ada 3 faktor utama kapitalis. Yang paling kita lihat pasar bebas atau liberalisme pasar. Sebenarnya ini salah. Yang harusnya itu bukan pasar bebas tapi pasar adil. Kayak gitu. Jadi istilahnya pemerintah menggerakkan UMKM bukan cuma memberikan proyek-proyek BUMN. Dan 2, kebebasan individual dalam artian semua orang bebas membuat apa aja, dan juga ya di sana dimana kita lihat sistemnya itu sistem hutang, sistem rimba yang kuat, yang dapat bertahan di pasar bebas dan juga yang kebebasan individual itu. Yang terakhir ada demokrasi. Ini menurut Milton pada tahun 2002. Next akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kelebihannya. Oke, sekarang kelebihan ekonomi kapitalis ya. Yang pertama, kebebasan ekonomi mampu membuka berbagai peluang ekonomi. Terus, persaingan akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga yang rasional. Yang terakhir, keuntungan yang banyak sebanding dengan kerja masyarakat. Nah, itu kenapa kebebasan ekonomi mampu membuka berbagai peluang ekonomi? Itu karena para pendukung ekonomi kapitalis mengklaim bahwa kebebasan ekonomi membuat masyarakat memiliki lebih banyak peluang yang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian, untuk persaingan ini, itu persaingan yang bebas antar individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga yang wajar, dan akan membantu mempertahankan penyesuaian rasional antara kedua variabel. Jadi antara tahap produksi sama persaingan individual itu berjalan secara rasional.
secara konsisten, ketika naik ya naik, ketika turun ya turun. Kemudian yang terakhir itu keuntungan yang banyak sebanding dengan kerja masyarakat. Tidak memungkiri bahwa setiap manusia itu menginginkan apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Oleh sebab itu, ekonomi kapitalis ini merupakan peluang yang besar untuk menunjukkan bahwa dengan kerja yang sebanding akan mendapat keuntungan yang sebanding. Misalnya, kerja yang lebih berat maka akan menguntungkan lebih banyak peluang. Apabila kerjanya lebih ringan, maka peluang tersebut juga akan lebih cepat hilang. Oke, next. Selain ada keuntungan, pasti ada kekurangannya lah. Yang pertama itu persaingan bebas, berakibat buruk ketika kinerjanya terganggu. Ini karena itu persaingan ini tuh berdampak pada semangat kerja masyarakat. Misalnya, tidak ada keterbatasan antara individu untuk memiliki harta yang banyak dan mengakibatkan ketidaksetimbangan distribusi kekayaan pada masyarakat, sehingga akan merusak sistem perekonomian. Ketika masyarakat A menjadi buruh, maka akan tetap menjadi buruh. Masyarakat B menjadi bos, maka dia akan tetap menjadi bos. Itu adalah kekurangan dari sistem kapitalis ini. Tidak ada distribusi kekayaan yang merata. Yang kedua, terdapat jurang perbedaan antara majikan dan pekerja. Itu tadi, sama seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jurang perbedaan yang terjadi itu dikarenakan distribusi perekonomian tadi. Jadi manusia itu akan merasa bahwa dirinya itu lebih wow, lebih naik, pokoknya lebih yang dari masyarakat yang sebelumnya. Kemudian tingkat kesejahteraan yang kurang baik. Kenapa? Karena masyarakat yang kurang beruntung yang menduduki posisi sebagai pekerja, maka dia akan kurang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan kurang mampunya untuk menjamin kesehatan, terus kurang mampunya untuk menjamin kebutuhan rumah, kebutuhan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda kan. Tapi kalau tidak ada pekerja, nggak mungkin ada majikan juga sih. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem dalam upaya menggalang kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada aturan-aturan syariat Islam, yaitu Quran dan Hadis. Nah, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, semua sistem yang berjalan serta sarana yang digunakan tidak boleh keluar dari isi Al-Quran dan Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan lebih lanjut kita jelaskan teman. Oke, selanjutnya kelebihan dari ekonomi syariah ya. Yang pertama menjunjung tinggi kebebasan berindividu. Aku gabung sama mengakui hak individu terhadap harta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ekonomi syariah itu memang berdasarkan tauhid ya sama hukum-hukum Islam. Jadi apa yang dia miliki, apa yang kita miliki adalah hak milik kita. Apabila kita ingin membaginya, maka itu adalah hak kita. Kemudian ada larangan menumpuk kekayaan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi distribusi ekonomi yang tidak merata itu dan mengurangi rasa ria, mengurangi rasa bahwa dia lebih baik, bahwa dia lebih untung dari orang lain. Kemudian adanya jaminan sosial. Ini dikarenakan sistem ekonomi ini menjunjung tinggi toleransi. Apabila ada seseorang yang kurang beruntung dan mengalami kesusahan, maka dia akan dibantu dengan orang yang lebih baik tadi. Nah, yang selanjutnya ada distribusi kekayaan. Ini dikarenakan adanya larangan penumpukan kekayaan yang tadi. Makanya terjadi distribusi kekayaan. Nggak mungkin ada yang naik banget, nggak mungkin ada yang turun banget. Gitu. Kemudian ketidaksejahteraan ekonomi dalam batas wajar dan kesejahteraan individu pada masyarakat. Ketidaksejahteraan ekonomi dalam batas yang wajar itu maksudnya gini, orang itu nggak melulu dia dalam kondisi ekonomi yang turun. Dia pasti akan ada saat dimana ketika dia berada di ekonomi yang atas.
itu karena rasa toleransi dan hukum-hukum Islam serta tauhid yang diajarkan dalam Islam itu membuat orang itu rasa tolong menolongnya itu lebih tinggi sehingga terjadi kesejahteraan individu dan masyarakat itu tadi. Next. Selanjutnya kekurangannya. Nah, yang pertama itu perkembangan literatur ekonomi Islam. Karena kenapa? Karena tidak mudah menemukan literatur ekonomi Islam dengan cepat. Karena kan berdasarkan tauhid kan ya, berdasarkan hukum-hukum Islam kan ya, itu tidak mudah untuk mencari hukum-hukum baru, bahkan sangat sulit, bahkan tidak ada hukum baru untuk ekonomi Islam. Kemudian tidak ada representasi ideal negara menggunakan ekonomi Islam. Ini kenapa? Karena di setiap negara itu nggak semuanya itu Islam. Jadi ekonomi Islam itu tidak bisa diterapkan dalam satu negara secara saklek, secara mendalam, nggak bisa diterapkan. Kemudian pendidikan masyarakat yang materialis ini akan berakibat bahwa masyarakat itu lebih memerlukan kekayaan, lebih memerlukan yang lain daripada memerlukan apa yang dibawa saat untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Ini juga dikarenakan masyarakat yang materialis tadi itu lebih menganut ke arah Eropa, arah Barat lah. Jadi konvensional itu lebih melekat lebih dahulu masuk. Jadi untuk syariah itu kurang dikenal. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam itu yang kurang. Nah, itu karena perkembangan literatur ekonomi Islam itu kurang baik. Makanya kenapa pemikiran ekonomi Islam itu juga nggak bisa dikenal dengan masyarakat secara baik. Oke, sekarang kita masuk pada bagian perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapital. Ekonomi Islam dan ekonomi kapital ini tuh dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu sumber ide. Untuk ekonomi Islam ini, sumber ide atau sumber pemikirannya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk sumber pemikiran atau sumber ide dari ekonomi kapital ini berdasarkan dari manusia. Di sini sudah terlihat bahwa perbedaan sumber idenya itu berdasarkan dari Tuhan dan hambanya ya, kayak udah kelihatan aja gitu loh. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu sumber hukum atau dasar penerapan. Untuk ekonomi Islam ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis ini tuh berisi wahyu dan wejangan dari Allah yang isinya tuh bersifat universal. Jadi tidak hanya berisi seputar ekonomi saja, namun seluruh dimensi kehidupan manusia itu sudah diatur di dalamnya gitu loh. Sedangkan untuk dasar pemikiran dari dasar penerapan dari ekonomi kapitalis ini berasal dari daya pikir manusia. Lalu untuk aspek yang ketiga yaitu motif. Untuk ekonomi Islam, motif transaksinya itu ibadah. Jadi setiap melakukan transaksi itu, setiap transaksinya didasarkan pada ibadah. Namun pada ekonomi kapital itu motif transaksinya itu hanya berupa rasional dan material saja. Jadi dalam penerapannya itu bebas untuk bertindak dan berbuat karena ditentukan oleh dirinya sendiri gitu. Selanjutnya aspek yang membedakan ini yaitu paradigma, di mana ekonomi Islam ini aspeknya itu yang dipakai itu paradigmanya itu berdasarkan syariah. Jadi karena dia didasarkan pada Al-Quran dan hadis, maka dia menganut paradigma itu. Di mana paradigma ini tuh mengatur bagaimana kita sebagai muslim dapat seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas dalam menerapkan kegiatan ekonomi, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Lah, maka dari itu jalannya pasar pada ekonomi Islam ini tuh diawasi oleh suatu lembaga. Lembaganya itu bernama Hizbah, di mana lembaga ini tuh memiliki kewajiban untuk mengawasi kebijakan pasar agar berjalan
untuk kemaslahatan umat gitu. Sedangkan untuk paradigma dari ekonomi kapital sendiri itu menggunakan paradigma pasar bebas, di mana nilai-nilai kebebasan dan kepemilikan secara individual itu ditegakkan dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu pemerintah itu nggak boleh kecampur dalam hal pasar gitu loh. Selanjutnya yaitu hubungan antar pelaku bisnis jenis. Di ekonomi Islam sendiri, hubungan antar pelaku bisnis itu didasarkan pada ukhuwah atau persaudaraan. Sedangkan untuk ekonomi kapital itu didasarkan pada persaingan. Ekonomi Islam ini kan didasarkan pada ukhuwah gitu ya. Jadi ketika tiap muslim itu sedang melakukan berbisnis, maka mereka tuh akan saling membantu layaknya saudara sehingga dapat memperbaiki hubungan antar manusia gitu. Jadi tujuannya mereka kan biar sama-sama sejahtera gitu kan. Selanjutnya untuk hubungan antar pelaku bisnis sejenis pada ekonomi kapital ini didasarkan pada persaingan. Karena menurut mereka harta yang ia peroleh dari bisnis itu mutlak merupakan hal pribadi gitu loh. Jadi tujuannya itu untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Selanjutnya yaitu instrumen moneter. Instrumen moneter dari ekonomi Islam ini ada bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Sedangkan ekonomi kapital ini tergolong bagi riba gitu ya. Jadi dalam mencapai kestabilan ekonomi yang dilakukan oleh ekonomi Islam itu dengan cara bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Karena dalam Islam itu sangat meminimalisir yang namanya utang piutang. Karena menurut Islam, utang piutang itu dianggap sebagai hal yang menzolimi atau merugikan salah satu pihak ketika berbisnis atau bertransaksi atau kayak gitu. Sedangkan untuk ekonomi kapital ini, upaya mereka untuk menstabilkan ekonomi itu dengan riba atau utang piutang. Di mana utang piutang ini ketika pengembalian modal itu harus menyertakan bunga gitu. Slide selanjutnya. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu indikator keberhasilan ekonomi. Nah, ekonomi Islam ini indikator keberhasilan ekonominya itu didasarkan pada pertumbuhan dan pemerataan. Jadi di sini tuh kalau ekonomi Islam tuh indikator keberhasilan ekonominya tuh jika rakyatnya sudah jika umatnya itu sudah sama-sama sejahtera dan sama-sama tumbuh gitu loh. Sedangkan untuk ekonomi kapital itu indikator keberhasilannya yaitu pertumbuhan ekonomi saja. Jadi kayak ya finansial aja gitu loh, kayak nggak ada sosialnya gitu. Selanjutnya yaitu untuk aspek kepemilikan harta, di mana ekonomi Islam itu kepemilikan hartanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini manusia tuh cuman sebagai penerima amanah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu pemilik absolut dari seluruh alam semesta kan. Jadi kita tuh cuman bisa memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan orang banyak. Dan pemanfaatannya tuh kayak nggak membahayakan orang lain gitu loh. Untuk ekonomi kapital ini kepemilikan hartanya tuh absolut pada manusia. Karena dia tuh hartanya tuh ya cuman punyanya sendiri gitu loh. Kayak ya udah ini punya aku gitu loh. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari ekonomi Islam ini yaitu falah dan maslahah, di mana falah ini tuh merupakan suatu keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan maslahah ini tuh untuk memperoleh manfaat. Kedua aspek ini tuh berdampak pada kelangsungan hidup, baik di dunia tuh maupun di akhirat. Sedangkan untuk ekonomi kapital, tujuannya yaitu berdasarkan pada utility dan individualisme, di mana kedua hal itu tuh hanya berpengaruh pada kepuasan dunia saja. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu filosofi operasional. Untuk ekonomi Islam itu filosofi operasionalnya itu keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sedangkan pada ekonomi kapital filosofinya itu berdasarkan liberalisme.
Oke. Oke, selanjutnya adalah penerapan dari bank konvensional yang diwakili oleh bank ekonomi. Dan satunya adalah bank syariah yang diterapkan dari ekonomi syariah itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bank konvensional itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Syariah, menurut buku Edi Wibowo, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, bank ini tuh memiliki tata cara beroperasi mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh bank syariah dan bank konvensional. Di mana bisa kita lihat kalau bank syariah itu ada BNI Syariah, BTN, Bank Muamalah, Bank Mandiri Syariah. Sedangkan bank konvensional itu ada Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan sebagainya. Nah, kenapa sih bank syariah ini, kapan sih bank syariah terbentuk di Indonesia? Nah, bank syariah terbentuk di Indonesia itu terpacu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti. Nah, diambil dahulu. Nah, dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-huni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, karena dari surat Al-Baqarah itu, maka Indonesia yang merupakan mayoritas agamanya adalah penganut agama Islam, mendirikan yang namanya menjadi dorongan pemerintah untuk mendirikan bank yang berbasis syariah, yaitu pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah. Nah, pertama kali bank syariah berdiri di Indonesia yaitu adalah Bank Muamalah, yang dimana digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Islam dengan pengusaha Muslim, yang dimana di sana mendapatkan dukungan dari presiden kita waktu saat itu, yaitu Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa mencari tahu dari perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sesuai tadi udah dibicarain juga, kalau misalnya bank syariah itu kalau misalnya dari aspek hukumnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis, juga fatwa ulama gitu. Sedangkan bank konvensional landasan hukumnya itu berpacu pada perdata dan perdana. Nah, bank syariah juga kalau investasinya berupa jenis usaha yang halal saja, seperti usaha kayak jual bakso maupun yang sebagainya. Sedangkan bank konvensional itu semua usaha maupun itu halal maupun haram. Nah, bidang usaha haramnya ini tuh seperti kayak misalnya jualan rokok atau minuman keras gitu, di mana dia tuh dilarang dalam agama Islam gitu. Terus dari aspek keuntungan, bank syariah ini keuntungannya dari bagi hasil, di mana saat investasi orang itu akan disatukan untuk
nanti didiskusikan antara bagi hasil dari dua investor tersebut gitu. Sedangkan keuntungannya dari bank konvensional dari bunga. Di mana bunga ini kalau dari agama Islam biasa disebut dengan riba. Selanjutnya adalah hubungan nasabah dan bank. Nah, dalam bank syariah hubungannya adalah kemitraan, sedangkan bank konvensional adalah kreditur dan debitur. Selanjutnya yang terakhir adalah keberadaan dewan pengawas gitu. Kalau di bank syariah ada badan yang mengawasi berjalannya bank syariah tersebut. Sedangkan kalau bank konvensional itu secara garis besar tidak ada yang mengawasi. Nah, sekian dari diskusi ini. Semoga kita bisa dijauhkan dari yang namanya riba, baik itu di dunia maupun nanti saat kita di akhirat. Gitu. Terima kasih. Amin, amin, ya Saya Rabbal kembalikan ke moderator.